Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini mendapatkan kelancaran sampai dengan selesai nanti satu semester, dan mudah-mudahan mendapat nilai yang baik. Ala hadinya wa ala kunnatin salihah. Al-Fatihah. Mahasiswa BKPI SDIT Buntut Pesantren semester 1 yang saya hormati dan saya banggakan, kita baru pertama kali ketemu ya. Pada kali ini saya mengampu mata kuliah Informasi Teknologi dan Inovasi Bimbingan Konseling. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Informasi Teknologi dan Inovasi Bimbingan Konseling ya. Ada beberapa kalimat atau kata dalam mata kuliah kali ini yang berkaitan dengan informasi, kemudian teknologi, nanti bisa digabung juga teknologi informasi, kemudian ada kata inovasi dan bimbingan konseling ya. Kita akan bahas tentang informasi terlebih dahulu ya. Menurut Chandra, bahwa informasi adalah sebuah keterangan yang mengandung nilai-nilai. Sebuah informasi itu adalah ucapan yang keluar atau informasi yang keluar, atau kita sebut dengan keterangan yang keluar yang mengandung nilai-nilai. Kalau misalkan manusia itu misalkan memberikan sebuah keterangan dan itu mengandung nilai, berarti itu informasi ya. Nanti tergantung informasinya atau keterangannya ya. Kalau misalkan keterangan itu didapat dari binatang ya, binatang ini tidak dikatakan sebagai sumber informasi, karena apa yang dia ucapkan itu tidak ada nilai-nilainya. Kemudian menurut Hasan, informasi adalah aktivitas dalam pengetahuan dan komunikasi yang dikomunikasikan. Kita mendapatkan informasi, kemudian kita simpan dari memori kita ya. Informasi yang kita dapatkan itu, keterangan yang kita dapatkan itu banyak sekali. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasakan, itu semuanya kita simpan dalam memori kita, yang sampai sekarang pun kita masih belum mengetahuinya bentuk memori itu seperti apa. Itulah kebesaran dan keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu rumit dan kompleksnya ya. Informasi yang kita dapat semuanya itu disimpan dalam memori pikiran kita atau otak kita. Dan informasi yang kita dapatkan itu nanti akan dikomunikasikan, sehingga terjadilah komunikasi dengan satu orang dengan orang lain ya, atau yang lainnya. Timbullah komunikasi, muncullah komunikasi ya. Dan komunikasi itu sebagai proses untuk menyampaikan informasi yang kita dapat. Satu orang menyampaikan informasi kepada orang yang lainnya. Kemudian menurut Robi, informasi adalah keterangan atau gagasan ya, yang mengandung makna atau nilai. Ini hampir sama dengan pendapatnya Chandra, bahwa setiap keterangan atau gagasan yang diberikan ya, itu harus mengandung makna dan nilai, sehingga nanti bisa disebut dengan informasi. Kemudian kita akan membahas teknologi.
Menurut Citra, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi berarti sarana ya. Sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Artinya nanti terbentuklah suatu produk ya. Produk teknologi itu. Dan produk ini nanti akan diperlukan atau dimanfaatkan oleh manusia ya, untuk kelangsungan hidupnya dan kenyamanan hidupnya. Contoh misalkan dulu memasak nasi itu atau memasak itu pakai kayu bakar ya. Kemudian medianya api, dari korek api. Semakin berkembangnya zaman ya, dan sekarang kayu itu sudah masih ada tapi mungkin sudah jarang ya orang yang masak kemudian menggunakan kayu bakar. Teknologi semakin berkembang, ada wadah baru atau barang baru yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap melangsungkan kehidupannya dan semakin nyaman, yaitu dibuatlah Magicom. Magicom ini alat untuk memasak nasi, cukup dicolok dengan listrik ya. Sudah tidak pakai api lagi, tidak pakai korek api lagi tapi pakai listrik, dan itu nasi bisa matang. Dengan menggunakan kayu bakar, memasak kayu bakar itu harus ditungguin, harus dijaga dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan Magicom, kita tinggal klik, kemudian nanti akan matang sendiri ya. Berarti kan situ ada kenyamanan yang didapatkan oleh manusia. Kemudian memasak dengan kompor ya, kompor gas. Kalau dulu pakai kayu, sekarang pakai gas. Sudah tidak pakai korek api lagi, tapi sudah pakai gas, dan sekarang sudah otomatis ya. Kita tidak usah mencari kayu, kemudian kita tidak usah menebang pohon ya. Kita cukup beli gas saja yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian baru kita masak. Itulah barang-barang atau kenyamanan produk-produk untuk mendapatkan kenyamanan manusia ya. Kemudian menurut Fajar, teknologi adalah ilmu pengetahuan mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat atau metode pengolahan guna membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan. Seseorang itu menggali dan mencari, mengalami proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan salah satunya adalah seseorang itu akan terampil ya dalam menciptakan suatu alat berdasarkan dari pengetahuan yang dia dapatkan. Maka muncullah teknologi-teknologi yang baru atau metode-metode yang baru ya untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Contoh misalkan Anda itu bertani ya. Kemudian ketika waktunya panen, dulu itu masih menggunakan tenaga manusia. Mungkin juga sekarang masih, tapi beberapa saja. Nah di Jepang itu atau mungkin di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia itu sudah menggunakan alat, sudah menggunakan traktor, kendaraan. Di situ sudah bisa untuk memanen padi, sehingga manusia itu merasa dibantu ya, tidak merasa lelah, kemudian panas-panasan dan sebagainya. Kita cukup mengoperasikan alat saja, yaitu kendaraan itu, kemudian bisa dipanen padinya. Nah itu pasti ada seseorang yang menciptakannya dan berasal dari pengetahuan yang dia dapatkan melalui proses penelitian misalkan, atau proses kajian ya, dan sebagainya. Kemudian menurut Ahmad, teknologi adalah sesuatu bentuk atau proses untuk meningkatkan nilai. Ya jelas, teknologi ini pasti akan ada nilainya ya, mengenai peningkatan ya, baik dari segi fungsinya ataupun kegunaannya dan manfaatnya bagi manusia, pasti ada nilainya. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, pasti teknologi yang sudah diciptakan itu pasti akan ada nilainya dan akan bermanfaat bagi manusia. Kemudian kita akan membahas tentang inovasi. Menurut Noval ya, inovasi adalah ide, metode, cara barang yang dibuat oleh
guru BK sebagai suatu hal baru untuk mencapai tujuan tertentu. Baik itu berupa ide, misalkan dari pemikiran kita, atau misalkan ada yang sudah membuat metodenya, kemudian ataupun cara ya, itu merupakan inovasi. Ini karena kuliahnya berkaitan dengan bimbingan konseling, akhirnya merujuk kepada guru BK ya. Artinya inovasi itu menurut novel ini suatu hal yang baru, suatu yang baru ini untuk mencapai tujuan tertentu ya. Misal untuk menghemat biaya, untuk mempermudah mengefisienkan waktu, mempermudah dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu sendiri dan sebagainya. Kemudian menurut Aisyah, inovasi adalah semua hal yang baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat. Ya, sama seperti teknologi ya, inovasi juga berangkat dari ilmu pengetahuan yang didapat oleh seseorang karena dia melakukan aktivitas pendidikan atau pembelajaran ya, ataupun aktivitas kehidupan yang lainnya, sehingga muncullah suatu ide ya. Kemudian ide itu diterapkan kepada kehidupan nyata ya, dan ternyata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ya, atau kehidupan itu sendiri. Kemudian menurut Rian, inovasi adalah sebuah gagasan baru yang ditetapkan untuk memperkasai suatu produk, proses, dan jasa. Pasti ada seseorang yang menemukan gagasan yang baru dari suatu produk atau proses ataupun metode ataupun cara ataupun ide orang lain sebelumnya. Pasti ada gagasan baru ya. Dan itu merupakan memperkasai ya, orang yang pertama kali menemukan gagasan itu ya, baik berupa produknya ada, misalkan tadi ya magicom, kemudian kompor ya, kompor gas, kemudian produk-produk yang lainnya, ataupun proses ya, misal proses bimbingan konseling ya, proses menangani masalah kepada siswa supaya lebih efisien dan efektif ya, ataupun jasa, misal jasa kendaraan atau jasa belajar di bidang pendidikan, atau jasa di bidang otomotif, ataupun jasa di bidang elektronik dan sebagainya, sehingga mempermudah manusia itu atau masyarakat itu untuk lebih mengefisienkan waktu dan tenaga. Bimbingan konseling menurut Vivi, bimbingan konseling adalah literasi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau menyelesaikan masalah yang dialami dirinya. Ya, betul bahwa bimbingan konseling ini salah satu tujuannya adalah untuk membantu konseli atau orang yang dibimbingnya, misalkan siswa, nggak mesti masalahnya, tapi potensi-potensi yang ada dalam dirinya juga itu bisa dikembangkan, dan itu harus ada yang membimbingnya. Kemudian menurut Firda, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu ataupun kelompok ya. Tentunya pemberian bantuan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan potensi yang tidak diketahui dalam diri seorang peserta didik itu ya, baik secara individu maupun kelompok ya. Berarti klasikal ya, individu berarti private ya. Jadi yang dapat kita simpulkan ya, bahwa informasi teknologi itu satu kesatuan ya, sebuah proses penyampaian informasi ataupun keterangan, kemudian
dijadikan sebuah teknologi ya, dan teknologi itu merupakan gagasan yang baru yang berkaitan dengan bimbingan konseling, sehingga metode tersebut atau ide-ide tersebut atau gagasan tersebut itu bisa dilaksanakan, dan itu untuk mempermudah dan meringankan beban dari metode sebelumnya atau ide sebelumnya atau gagasan sebelumnya ya. Dan diharapkan mahasiswa yang mempelajari tentang informasi teknologi dan informasi bimbingan konseling ini bisa membuat gagasan-gagasan yang baru, inovasi-inovasi yang baru, dan menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan informasi dan teknologi ya, yang nantinya bisa diterapkan di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang nanti akan bisa membantu permasalahan-permasalahan siswa atau peserta didik atau masyarakat yang lainnya, dan bisa sebagai acuan atau metode untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa mengembangkan atau menggali potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin itu saja pertemuan pertama dalam mata kuliah informasi teknologi dan informasi bimbingan konseling. Ini sekedar pendahuluan dan gambaran, nanti kita akan pelajari materi-materi selanjutnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.